Oke teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa mulai. Iya baik, terima kasih. Sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Setelah melakukan pengamatan melalui gambar, video, dan modul yang dikirim oleh guru melalui media WhatsApp serta sumber lain, peserta didik dapat menguraikan pengertian pada tumbuhan. Yang kedua, menganalisis struktur biji dan perkecambahan pada tumbuhan. Yang ketiga, menganalisis pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Dan yang keempat, membuat sebuah laporan hasil kajian pustaka mengenai pengertian struktur biji dan perkecambahan serta pertumbuhan primer dan sekunder dalam pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, kemudian dipresentasikan oleh peserta didik dan dikirim dalam bentuk video melalui WhatsApp kepada guru. Baik, terima kasih yang sudah absen. Sekarang silahkan sampaikan apa yang pernah kalian alami mengenai pertumbuhan dan perkembangan di lingkungan tempat tinggal kalian. So, pakai voice note ya. Saya pernah merendam kacang hijau berapa malam itu ya Bu ya. Terus besok paginya saya lihat itu dia berubah tumbuh menjadi toge. Itu masuk ke dalam pertumbuhan juga kan Bu ya? Saya Bu, saya pernah makan durian. Nah bijinya itu saya buang ke halaman rumah. Nah, setelah setengah bulan itu warnanya berubah Bu, jadi warna kehijau-hijauan kayak gitu. Nggak lama terus keluar akar gitu kan. Terus juga keluar kayak biji-biji, kayak kecambah kayak gitu Bu. Itu salah satu bentuk pertumbuhan bukan Bu? Sekarang Ibu akan mengirimkan LKPD. Nah, nanti LKPD-nya itu silahkan kalian kerjakan. Dari acuannya itu dari kalian melihat dari video yang Ibu share link YouTube-nya, dari modul dan dari sumber lain yang silahkan kalian cari. Pengisian lembar kerja peserta didik dilakukan secara berkelompok dengan diskusi ya anak-anak. Jadi gini Bu, setelah saya melihat video dan membaca modul tadi itu yang saya ketahui pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar Bu, gitu. Assalamualaikum Bu, saya izin menjawab Dani Anggara. Mau izin perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak dapat diukur, itu pendapat saya Bu. Terima kasih. Ya Bu, saya Ahmad dari kelompok 1. Izin mau menjawab soal nomor 1 Bu. Soal nomor 1 itu menjelaskan tentang proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pada proses pertumbuhan, biji tanaman kemudian mulai tumbuh dan berbentuk seperti kecambah, dan kemudian tumbuh daun. Pada gambar B, daun yang mulanya tidak berbuah, lama-kelamaan berbunga dan kemudian berbuah. Nah, sifat perkembangan yang terjadi pada gambar A dan gambar B, pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak bisa kembali ke ukuran yang semula dan bersifat kuantitatif yang artinya bisa diukur, dan perkembangan bersifat reversibel artinya bisa kembali ke keadaan yang semula dan bersifat kualitatif tidak bisa diukur. Terima kasih Bu.
Baik Bu, saya Kiki dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 3 mengenai proses perkecambahan. Pada gambar A, embrio menyerap air masuk ke dalam biji sebagai akibat dari potensial air rendah pada biji yang kering. Peristiwa masuknya air ke dalam biji disebut sebagai dengan terdapat dalam kotiledon dan endosperma sehingga menghasilkan molekul kecil yang larut dalam air. Misalnya enzim amilase yang menghidrolisis pati dalam endosperma menjadi gula. Selanjutnya, gula dan zat-zat lainnya diserap dari endosperma oleh kotiledon selama pertumbuhan embrio menjadi bibit tumbuhan. Ya, bagus sekali anak-anak. Sekarang Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat laporan hasil kajian pustaka dari diskusi yang telah kalian lakukan tadi mengenai pengertian struktur biji dan perkecambahan serta pertumbuhan primer dan sekunder dalam bentuk sebuah laporan. Nah, kemudian laporan tersebut dipresentasikan oleh kelompok dan di video. Nah, videonya itu dikirimkan ke grup ya. Untuk tugasnya silakan dikerjakan di rumah ya secara berkelompok. Sekarang dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, apa yang belum kalian pahami sesuai dengan pencapaian tujuan pembelajaran tadi? Silakan, siapa yang mau bertanya? Saya Kiki di sini akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yaitu mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan volume dan jumlah sel sehingga ukuran tubuh makhluk hidup tersebut bertambah besar. Pertumbuhan bersifat irreversibel atau tidak dapat balik dan dapat diukur. Sedangkan pengertian perkembangan adalah proses perubahan menuju kedewasaan melalui proses pertumbuhan dan diferensiasi. Perkembangan tidak dapat diukur. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Sekarang Ibu akan kirimkan link Google Form sebagai evaluasi mengukur kemampuan ketercapaian kalian setelah mempelajari materi ini. Nanti kerjakan ya. Ya, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sekarang berdoa penutup pembelajaran, silakan untuk Darmadi menutup pembelajaran. Alhamdulillah nih. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca